Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti kelas hipnoparenting yang hari ini akan diadakan. Namun sebelum saya memulai materi hari ini, saya ingin bercerita pengalaman pribadi di dalam menangani beberapa permasalahan anak dan remaja. Saya memiliki teman, dan teman ini memiliki anak, katakanlah namanya si Budi. Budi adalah anak yang sangat disayang sama kedua orang tuanya. Apapun keinginan Budi selalu dituruti. Nah, sampai suatu ketika, karena ambisi dari kedua orang tuanya agar si Budi bisa menjadi dokter, maka si Budi diikutkan les dari hari Senin sampai hari Minggu berkaitan sama pembelajaran di sekolahnya. Berbagai macam les dia ikuti, mulai dari matematika hingga bahasa Inggris. Namun ada yang aneh terjadi di sini. Ketika mulai penerimaan rapot, ternyata nilai rapot si Budi turun drastis. Nah, ini tentunya sangat membingungkan kedua orang tuanya. Mengapa bisa terjadi? Sementara sebelum les, anaknya ini biasanya mendapat peringkat 6 besar. Namun kali ini sejak dia mengikuti les, anak ini memperoleh ranking 30 besar. Tentu sangat merasa tajam. Dalam 2 jam ke depan, saya akan membahas beberapa materi tentang parenting, bagaimana caranya untuk mendidik anak. Tentunya sebagai orang tua tidak boleh serta-merta harus begini sama anak. Karena anak adalah harta yang paling berharga, dan anak pun izinkan dirinya untuk menentukan masa depannya. Sebagai orang tua, biarkan sebagai pemberi saran, masukan, karena orang tua tidak bisa memaksakan kehendak kepada anaknya, sebab anak yang akan melaksanakan dan membawanya untuk bekal di kemudian hari. Jadi dalam hal ini orang tua sebagai orang yang memiliki ambisi agar anaknya ini bisa menjadi dokter seperti keinginannya. Oke, kita mulai dengan materi awal. Seperti yang kita ketahui, untuk kasus si Budi, ada beberapa poin yang harus kita lakukan sebelum memulai yang namanya proses terapi. Bapak dan Ibu, ada 3 hal dasar yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Yang pertama adalah apa? Bapak dan Ibu harus mengetahui apa penyebab si Budi nilainya merosot. Bayangkan saja jika Bapak dan Ibu tidak menginvestigasi apa penyebab permasalahan nilai si Budi merosot, dan langsung menuduh si Budi tidak rajin belajar, males, dan lain sebagainya. Itu justru membahayakan pikiran bawah sadarnya. Apalagi orang tuanya sampai melabeli si Budi dengan sebutan Budi anak yang bodoh, anak yang kurang cerdas. Itu sangat membahayakan. Itu bisa menjadi mental block di kemudian hari buat si Budi. Mental block akan terjadi ketika seseorang sudah dilabeli. Jika sudah dilabeli, maka sehebat apapun si Budi, dia akan susah berkembang. Karena di mindsetnya sudah
berakar sugesti tidak langsung oleh orang tuanya, yaitu si bodoh. Setelah mengetahui apa penyebab si Budi menjadi nilainya merosot, misalkan dalam hal ini karena si Budi diikuti oleh berbagai macam kegiatan, les matematika, les bahasa Inggris dan sebagainya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Tentunya di sini mungkin yang menyebabkan nilainya Budi merosot adalah karena Budi kurang istirahat, kurang refreshing. Bahkan karena saking padatnya kegiatan Senin sampai Minggu, ketika ada tugas dari gurunya, si Budi tidak sempat mengerjakannya. Ketika keesokan harinya ada ulangan, si Budi tidak sempat belajar. Sebab si Budi sekolah dari jam 8 sampai jam 3, kemudian jam 5 les sampai jam 8 malam. Sampai di rumah tentu sudah lelah. Jika si Budi buat PR, tentu juga kurang maksimal karena otak memiliki daya tampung yang terbatas. Apalagi sudah jam malam, untuk Budi belajar persiapan ulang keesokan harinya sudah tidak ada waktu. Kemudian setelah yang pertama tadi apa, yang kedua mengapa? Mengapa nilai Budi bisa merosot? Jadi sebagai orang tua harus bisa menggali lebih dalam. Biarkan Budi bercerita apa permasalahan si Budi. Jangan dikekang Budi berpendapat. Jika Budi dari awal sudah ditakut-takuti, dimarahi, dikekang, sehingga terjadi adalah Budi tidak akan berani mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya. Jadi tugas orang tua harus menggali bagaimana kenapa si Budi bisa nilainya merosot. Kemudian yang ketiga, setelah menemukan apa penyebab nilai Budi merosot dan mengapa nilai Budi merosot, kemudian baru kita bisa menyusun skrip sugesti. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara menyusun skrip sugesti untuk berbagai macam permasalahan anak dan remaja. Tentunya ini akan dilakukan oleh orang tua di rumah dengan metode hypnosleep. Jadi hypnosleep Bapak dan Ibu akan lakukan sebelum anak menjadi posisinya tidur pulas, yaitu di gelombang alfa. Oke, sekian materi hari ini. Mungkin dalam hal ini bisa saya simpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan. Di dalam hypnoparenting ada 3 hal poin utama, yaitu tadi apa penyebab nilai Budi merosot, mengapa nilai Budi merosot, dan yang ketiga adalah bagaimana solusinya, yaitu dengan hypnosleep. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hypnoparenting hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa memetik manfaatnya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.